Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah Bapak Ibu, jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita untuk jadwal pekan keempat. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Terakhir kita sudah bahas sampai hadis yang ke berapa? 12. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Namun sebelumnya Jazakumullah, mari kita berusaha istiqomah. Nama istiqomah. Hidup itu yang penting istiqomah. Al-istiqomatul karomah. Istiqomah itu karomah. Orang yang bisa istiqomah ngaji, istiqomah ibadah, luar biasa. Dia orang datang karomah. Jadi istiqomah itu luar biasa. Di antaranya istiqomah ngaji. Kita belajar satu hadis meskipun sebulan sekali, kan cuma sebulan sekali. Lumayan. Ini setahun selesai. Hadis ini kan 40, kalau sebulan sekali tidak selesai. Tapi lumayan. Yang penting istiqomah. Istiqomah. Daripada tidak. Banyak orang belajar banyak, kemudian berhenti. Tidak istiqomah. Baik, kita akan baca dulu hadis yang ke-13. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-13, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya segala kebaikan yang dicintainya untuk diri daripada untuk dirinya sendiri. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahsan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab ini Imam Nawawi, al-haditsu tsalitsu asyara. Hadis yang ke-13. Tidak terasa sudah sampai hadis yang ke-13. Hadis ke-13. Ini saya ingin tanya dulu, hadis pertama tentang apa? Hadis pertama tentang apa? Niat. Kedua tentang hadis kedua tentang maratibuddin, tingkatan agama, Islam, iman dan ihsan. Hadis yang ketiga, waduh, gak nyambung nih Pak. Sekarang hadis yang terakhir aja, yang kita bahas terakhir kemarin, hadis ke-12. Hadis ke-12 kemarin, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah, ini ibu ada yang hafal ini. Bagus. Monggo kita baca satu-satu sambil dihafalkan maknanya, intinya ini. Baik. Jadi hadis pertama tentang niat, kedua tentang apa? Maratibuddin, tingkatan agama, Islam, iman dan ihsan. Hadis ketiga tentang rukun iman. Rukun apa? Islam, bunyan Islam al-khamsin. Hadis keempat tentang takdir ya, tentang takdir, tentang
Kemudian hadis ke-5 tentang bid'ah, larangan bid'ah. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Hadis ke-6 tentang syubhat, ke-7 tentang nasihat, ke-8 tentang haramnya darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim atau seorang muslim. Kemudian hadis ke-9 tentang apa? Beragama itu sudah jalankan, jangan banyak tanya, jangan banyak debat. Hadis ke-10 tentang makan yang halal, jangan makan yang haram. Ke-11 tentang tinggalkan yang mabukkan. Dan ma yaribuk ila ma yaribuk. Hadis ke-12 tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian nanti hadis ke-13 ini tentang masalah mencintai sesama muslim, mencintai apa-apa yang dia cintai untuk dirinya, dia cintai itu juga didapatkan oleh seorang muslim yang lainnya. Subhanallah, khususnya nanti saya akan bahas dua hadis ini, hubungannya dua hadis ini. Hadis yang kemarin sama hadis yang akan kita bahas saat ini. Kalau hadis yang kemarin, hadis ke-12 itu tentang diri sendiri. Bagaimana kemudian kita itu melakukan yang terbaik. Jangan menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Adapun hadis ini kaitannya dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain, terutama sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik, kita akan bahas secara singkat matan dari atau isi dari hadis ini. Al-hadis tsalits asyara, hadis ke-13. An Abi Hamzah, dari Abu Hamzah. Ini kunyahnya. Kemarin setelah kita bahas ya, nama itu dalam bahasa Arab ada beberapa. Yang pertama ism atau nama asli. Contohnya ini Anas bin Malik itu nama aslinya. Tapi dia punya kunyah Abu Hamzah. Abu Hamzah ini kunyahnya. An Abi Hamzah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ini salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Kemarin telah kita sampaikan ada 5 sahabat yang paling banyak riwayatan hadis. Yang pertama siapa? Abu Hurairah, 5.000-an sekian. Yang kedua siapa? Ibnu Umar dulu. Ibnu Umar. Yang ketiga ini perawi hadis ini Anas bin Malik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 3 orang ini hampir sama ya. Abu Hurairah 5.000-an, Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, Aisyah ini 2.000-an sekian. 2.000 sekian. Kemudian setelah itu baru Ibnu Abbas. Ini 5 orang yang paling banyak riwayatan hadis. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, kemudian siapa? Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Baik. Ini kalau saya membaca tak ada hadiah sama dia. Ya. Hafal ya? Ikuti saya biar hafal, biar enggak ngantuk. 1, siapa? Abu Hurairah. 2, Ibnu Umar. 3, Anas bin Malik. 4, Aisyah. 5, Ibnu Umar. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Jadi apa? Kita pernah hafal Bapak ini. Yang pertama sebentar, Pak. Abu Hurairah. Nggih. Ibnu Umar. Anas bin Malik. Aisyah. Ibnu Abbas. Luar biasa. Jadi ini misalnya pinten Pak, umurnya berapa? Umurnya berapa? 72. Luar biasa lah. 72 nulis ini yang muda-muda harusnya malu ini kajian tangan kosong itu. Ditulis. Bapaknya luar biasa, umur 72 masih ngajinya semangat. Masih tulis luar biasa. Qayyidul ilma bil kitabah. Tulis ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya, ditulis. Baik. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis. Nomor 3 dia. Kenapa dia banyak meriwayatkan hadis? Di antaranya karena dia sebagai khadim. Jadi disebut di sini khatimi Rasulillah. Khatimi Rasulillah. Khadim artinya pelayan. Pelayan. Jadi Anas bin Malik ini sejak kecil memang sengaja orang tuanya itu memberikan pada Nabi Muhammad.
Ummu Sulaim datang kepada Muhammad, wahai Rasulullah, saya punya seorang anak, saat itu usianya masih kecil Pak, sekitar 10 tahun. Berapa? 10 tahun. 10 tahun kemudian diantarkan pada Rasul, kemudian memang diminta untuk melayani Rasulullah. Melayani Rasulullah. Jadi orang tuanya yang mengantar dan pasti ada tujuannya, ya biar dapat berkah, biar kemudian dapat meneladani beliau dan belajar pada beliau. Di antaranya ini, beliau banyak meriwayatkan hadis. Jadi beliau sejak umur 10 tahun sampai kemudian beliau menemani Rasul sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Beliau banyak meriwayatkan hadis karena tinggal bersama Rasulullah. Khadimul Rasulillah, pelayan Rasulullah. Itu kalau saat ini di Saudi itu raja-raja Saudi gelarnya apa? Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Khadimul Haramain, pelayan. Pelayan itu belum tentu jelek. Jadi melayani Rasulullah, bayangkan melayani orang yang paling mulia, mendapatkan berkah, mendapatkan apa? Ilmu dan yang lainnya. Khadimul Rasulillah. Dan juga Anas bin Malik ini punya keutamaan, di antaranya banyak didoakan Nabi. Di antaranya Nabi berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak hartanya. Hartanya Anas bin Malik dan juga anaknya. Anaknya Anas bin Malik. Wa barik fima a'taitahu, dan juga berkahi apa yang kau berikan kepadanya, kepada Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik itu setelah itu ya jadi orang yang kaya, anaknya banyak. Ada yang mengatakan anak dan cucunya nih, bukan anaknya saja, itu sekitar 100. Usianya juga panjang. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan didoakan juga supaya dipanjangkan umurnya. Dan beliau panjang. Beliau meninggalnya tahun 93 Hijriah. Tahun berapa? 93 Hijriah. Padahal beliau lahir itu sekitar 10 tahun sebelum hijrah. 10 tahun sebelum hijrah. Meninggalnya 93 Hijriah. Berarti usianya berapa? Berapa Bu? 103. Hari dapat hadiah ya. Nanti snacknya double Bu. 103. Ini juga yang menyebabkan beliau banyak meriwayatkan hadis karena usianya panjang. Termasuk Aisyah juga demikian. Usianya panjang, akhirnya mau banyak meriwayatkan hadis. Jadi orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis itu diantaranya satu, dekat dengan Rasulullah. Itu kan semua orang yang dekat Rasulullah. Abu Hurairah nyenyer pada Rasulullah, menjadi ashabus suffah. Anas bin Malik juga demikian. Ibnu Umar juga demikian, sering mengikuti Rasulullah. Aisyah juga demikian, istri beliau ya, yang sering menemani beliau. Kemudian juga usia mereka panjang sehingga banyak para tabi'in yang meriwayatkan hadis dari mereka. Di antaranya kalau Anas bin Malik yang meriwayatkan dari beliau adalah, saya tak lupa, di antara para sahabat, para tabi'in yang meriwayatkan dari beliau. Ya baik, tapi banyak. Khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah. Di dalam Arba'in Nawawi ini, Imam Nawawi ketika membawakan perawinya singkat, tapi menyebutkan beberapa hal singkat terkait dengan perawinya ini. Terkait misalnya ini Anas bin Malik, kunyahnya Abu Hamzah, kemudian beliau adalah Khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah. Keterangan ini penting sekali. Keterangan seperti ini penting sekali untuk diketahui keutamaan sahabat tersebut dan kenapa punya keutamaan itu. Di antaranya ini karena beliau menjadi khadimnya, menjadi pelayan Rasulullah, melayani Rasulullah selama hidupnya sampai Rasulullah meninggal, dan kemudian mendapatkan balasan yang luar biasa. Punya anak banyak yang merawat beliau, usianya juga panjang. Itu berkah dari melayani beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Baik, khadimul Rasulillah. Kemudian isi hadisnya Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Perhatikan, tidak beriman salah seorang dari kalian. Ini kalau terjemahan di buku terjemahnya apa? Sama, tidak beriman.
Tapi perlu diperhatikan, ini tidak bisa dimaknai dengan tidak ada iman sama sekali, bukan. La yu'minu ini adalah nafi li kamali wa tamami imam, laisa nafi lil aslil iman. Adalah penafian sempurnanya iman, bukan penafian asal dari iman itu. Jadi maknanya adalah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian gitu. Bukan diterjemahkan tidak beriman, tidak Islam atau murtad, bukan. Tapi di sini yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Jadi nafi lil kamali wat tamami iman, laisa nafi lil aslil iman. Ini adalah penafian untuk kesempurnaan dari iman, bukan penafian asal dari iman tersebut. Ini istilah penting dalam syariat ya. Kadang-kala ada penafian tidak menafikan asalnya atau zat secara mutlak, tetapi yang dinafikan adalah kesempurnaannya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta sampai yuhibba, dia mencintai li akhihi, bagi saudaranya mukmin, ma apa-apa yuhibbu, yang dia cintai, li nafsih, untuk dirinya. Tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah, ini hadisnya singkat ya, kelihatannya sederhana, tapi susah dipraktiknya Pak. Berat sekali. Ini kalau dipraktekkan dan orang bisa memahami betul, kemudian menerapkan dalam hidupnya, terjadi perubahan yang luar biasa. Masalah cinta sesama muslim, cinta pada saudaranya, ini berat Pak. Karena musuh utama manusia itu adalah hasad, benci, iri. Bahkan kalau kita lihat ya, hampir semua penyimpangan itu sebabnya hasad. Iblis dikeluarkan dari surga gara-gara apa? Hasad. Anak Adam satu dengan yang lainnya saling membunuh gara-gara apa? Hasad. Hasad. Dan manusia juga demikian, banyak sekali manusia itu ngomongkan orang lain, membicarakan jelek orang lain, bukan karena sebenarnya dia suka ngomong jelek, tapi karena ada rasa iri. Akhirnya ya diceritakan jeleknya. Ada hasad. Lalu untuk melawan itu, ya ini cinta. Dilawan dengan cinta. Dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Baik, ada beberapa faedah. Ini biar runut ya. Yang pertama ya, biar runut. Hadis ini menafikan kesempurnaan iman, bukan pokok dari iman itu. Ini yang pertama tadi saya sampaikan. Yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Semakin dia bisa menerapkan konsekuensi dari iman, diantaranya dalam hadis berarti dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, maka semakin sempurna imannya. Sebaliknya, semakin dia tidak mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya, maka semakin rendah imannya. Apalagi kalau isi hatinya serba iri. Kalau ada orang lain misalkan Bu, misalkan tangannya jenengan tumbas kulkas, biasanya yang ini berbunyi adem anget gitu. Alhamdulillah, itu lisannya, tapi hatinya ingin gitu. Iri kebanyakan orang itu. Tetangganya itu beli kulkas baru, apalagi motor baru, apalagi mobil baru, langsung opnam. Karena manusia itu iri. Jadi penyakit. Semakin hatinya dipenuhi dengan iri, maka susah kemudian iman itu akan sempurna. Ini faedah yang pertama. Yang dinafikan dalam
dalam hadisnya adalah kesempurnaan iman. Yang kedua hampir dengan tadi ya, yaitu hubungan antara iman dengan cinta. Hubungan antara iman dengan apa? Cinta. Hubungannya linear. Semakin orang itu punya iman akan semakin cinta pada sama mukmin. Cinta sama mukmin. Di antara bentuk cintanya dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Tapi poin dasarnya tadi dulu, iman dan cinta itu linear. Nanti teman-teman disebutkan la yadkhulul jannata hatta tahabbu hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai apa? Beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan bisa beriman dengan iman yang baik sampai kalian saling apa? Mencintai. Sampai kalian mencintai. Jadi tidak masuk surga kecuali punya iman. Dan tidak mungkin iman itu baik kecuali saling mencintai. Dari antara cinta dengan iman itu apa? Sebanding. Semakin orang itu punya iman, cintanya pada sama mukmin semakin apa? Tinggi. Semakin tinggi. Jelas ya? Oke, ini penting soalnya. Untuk itu, jazakumullah, karakter cinta itu perlu dimunculkan dalam hidup kita. Rasul itu orang sangat cinta, penyayang pada umatnya. Jadi kalau ada orang itu hanya egois, mikirkan dirinya sendiri, ini menunjukkan lemahnya iman. Lemahnya iman, cinta. Mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Untuk itu saya punya pesantren namanya apa? Hubul Khair, cinta kebaikan. Agar apa? Memang dulu saya pikir apa ya nama pesantren yang kayak ini ya. Dan cari nama yang cinta kebaikan itu. Kebetulan juga orang tua saya itu memberi nama saya Sutrisno ini. Su itu katanya sangat, Trisno itu cinta, sangat cinta. Katanya Allah Allah. Baik. Jadi antara iman dengan cinta itu berbanding lurus. Untuk itu dalam banyak hadis sebenarnya juga kalian tidak akan masuk surga kecuali beriman. Tidaklah kalian beriman kecuali kalian saling mencintai. Kemudian kelanjutan hadisnya, apakah kalian mau saya tunjukkan agar kalian saling mencintai? Kemudian disebutkan beberapa tips. Yang pertama diantaranya afsus salam bainakum. Apa sebarkan salam di antara kalian. Yang kedua yaitu apa? Saling berhadiah. Tahadau tahabu. Tahadau tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah. Saling beri hadiah. Nanti kalian apa? Akan saling apa? Mencintai. Ya. Tahadau tahabu. Saling beri hadiah akan kemudian akan muncul rasa saling menyayangi. Hadiah ini enggak perlu muluk-muluk ya. Enggak perlu muluk-muluk, Pak. Apapun itu. Contohnya mungkin ibu-ibu masak nanti tangannya diberikan gitu. Jangan sampai nanti masak udah baunya kemana-mana cuma dapat apa? Baunya. Jangan. Bahkan seperti hadis kalau masak kuahnya diperbanyak, akhirnya kemudian dibagikan pada yang lainnya. Meskipun dengan sekedar berbagi masakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu faedah yang kedua. Iman dan cinta itu berbanding lurus. Faedah yang ketiga, ini diantara kelembutan hadis ini. Allah itu maha sayang. Coba simak hadisnya. Tidak sempurna iman dari kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi yang diperintahkan itu adalah amal hati. Amal apa? Hati, cinta. Dan itu mudah. Dalam artian nggak butuh modal, tapi ini berat sebenarnya. Modal dalam artian nggak perlu modal. Bukan dituntut untuk memberikan. Itu kalau makna hadisnya begini ya. Kalau hadisnya bunyinya begini, kalian tidak akan beriman, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian memberikan untuk saudaranya apa-apa yang kalian punya, apa-apa yang kalian cintai. Memberikan kan repot. Orang mungkin nggak mampu. Misalkan dia suka kaya,
dia harus mampu membuat orang lain apa? Kaya. Dia suka mobil, dia harus kemudian memberikan orang lain apa? Mobil. Mungkin dia suka sesuatu, dia harus memberikan orang lain sesuatu itu. Susah. Hadis ini tidak menuntut itu. Hadis ini tidak menuntut itu. Yang dituntut hadis ini apa? Kecintaan untuk saudaranya. Dia berharap kalau dia bisa berusaha, ya alhamdulillah. Tidak dituntut. Enggak dituntut. Yang dituntut adalah cinta, amal hati, bukan amal fisiknya. Kalau amal fisiknya, kadang orang nggak mampu, orang tidak mampu. Jelas ya? Jelas betul? Harusnya bisa. Harusnya apa? Bisa. Contohnya misalkan jenengan beli motor, beli apa? Motor baru, nyaman gitu. Kemudian jenengan sholat itu doa, ya Allah, moga-moga kok tetangga saya kan yang misalkan Pak siapa yang mungkin nggak punya motor, moga-moga bisa dibeli apa? Motor gitu. Didoakan begitu, mendoakan. Bahkan sekedar dia berharap raja punya rasa, punya kecintaan, saudaranya punya ini atau itu sudah berpahala. Dan itu yang dituntut dalam hadis ini. Yang dituntut amal hati, harusnya mampu itu. Harusnya mampu. Tapi masalahnya kebanyakan manusia nggak begitu. Kebanyakan manusia itu yang rusak amal hatinya dulu. Iri tadi. Nanti itu pada yang keempat. Hadis ini juga sekaligus menunjukkan jeleknya hasad. Dan harus diperangi hasad itu dengan rasa cinta. Dengan rasa cinta. Menumbuhkan ketika orang lain itu punya sesuatu, ya jangan hasad. Bahkan syukur kalau kita punya sesuatu, kita berharap dia bisa lebih dari kita. Misalkan seorang guru ya, ustadz atau seorang dosen atau seorang apa, dia pengen sekali muridnya itu lebih pintar dari dia. Lebih pintar dari dia. Mungkin orang bersahabat ya, kemudian dia kaya, dia berharap sahabatnya juga bisa kaya. Mungkin orang kerja di sebuah perusahaan, kemudian menjabat. Dia pengen kolega-koleganya yang ada di sekitarnya bisa kemudian naik pangkat. Nah ini dia mendorong gitu. Bukan kemudian malah sebaliknya, pengennya dia yang paling atas, yang lain kalau bisa apa? Rendah. Bahkan kalau bisa itu membuat cara gimana yang lain jatuh gitu. Nah itu jangan sampai. Jangan sampai. Ini faedah yang keempat tadi, bahaya hasad, dan sekaligus ini perintah juga untuk memerangi hasad dengan apa? Dengan rasa cinta. Cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pada yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Ma di sini isim mausul. Ini dalam kaidah bahasa Arab ya. Bahasa Arab sekaligus dalam usul fikih. Kalau ada isim mausul itu, ini contohnya kemarin ikut saya, sangat bagus. Apa kaidahnya apa kalau ada isim mausul itu? Yufidul apa? Ayo kemarin belajar kuat fikih. Isim mausul faedahnya apa? Yufidul umum, berfaedah umum. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencari apa-apa di sini maknanya apa? Maknanya apa? Semuanya. Ini biar soalnya kalau saya bicara terus ngantuk ini. Biar gak ngantuk saya tanya. Contohnya aja. Apa yang dicintai manusia itu? Contohnya apa? Rumah. Satu aja contohnya. Satu aja yang disukai orang itu apa? Kedermawanan. Jadi yang pertama itu rumah. Dia punya rumah besar. Ingat, jangan sampai hati kita kalau bikin rumah pengennya rumah saya biar paling bagus, paling jangan, Pak. Bahkan kalau bisa itu kalau saya bisa bikin rumah bagus gimana caranya, Pak? Tetangga saya juga bisa bikin rumah. Meskipun mungkin nggak bisa bantu banyak, minimal motivasi lah gitu ya. Atau bantu apa?
Tapi setidaknya hatinya itu apa? Niatnya sudah, yang lain juga bisa begitu. Jangan niatnya itu pengennya paling tinggi. Dalam hadis itu sebab apa? Kiamat. Tanda kiamat apa? Yaitu ketika manusia itu ya tatawaluna fi bunyan, saling berlomba-lomba dalam apa? Bangunan. Andai kata ini muncullah luar biasa. Dia punya rumah yang bagus, pengen yang lainnya bagus. Tidak perlu saling lomba paling ini. Bahkan luar biasa itu saling apa? Membantu. Biar kemudian orang punya rumah yang layak, layak. Kemudian lagi apa? Dermawan. Apa lewat? Akhlak. Ini kok bagus. Yang gampang-gampang aja Pak, yang duniawi gitu. Contoh lagi. Nih. Apa? Sehat. Dia pengen sehat, orang lain juga apa? Sehat. Untuk itu buat program. Misalkan dia suka jalan-jalan ya, tetangganya ada yang malas jalan-jalan, diajak ayo Pak, jalan-jalan biar sehat. Jadi dia pengen sehat, hidup sehat. Gimana caranya tetangganya, kerabatnya juga hidup sehat. Hidup sehat itu penting Pak. Karena sebagian orang itu kadang yang malas hidup sehat, alasannya macam-macam. Saya itu paling sering dimarahi istri saya. Paling sering dimarahi karena pagi itu kadang dari pondok langsung kampus, sore juga demikian, pulang dari kampus ke pengajian. Pasti dimarahi apa? Olahraga, fitness kadang tadi absen, sudah olahraga belum gitu. Tidak apa-apa ya. Niatnya baik. Meskipun saya kadang juga bandel gitu ya, karena kesibukan. Jadi kalau kita pengen sehat, orang lain juga biar sehat, diajak gitu. Sehat, boleh Pak? Nama? Sedekah, duit itu aja Pak, gampangnya Pak. Sedekah itu kalau kayak duit, kita manusia itu suka duit, lalu coba deh. Kita suka uang, lah gimana caranya orang lain juga punya uang? Punya uang. Untuk itu ini mental penting. Anak muda terutama jadi pengusaha. Contohnya ada bos pengusaha di sini ya. Belajar dari pengusaha. Karena kalau dia hanya pegawai, ya dia kerja untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia pengusaha, kan bisa orang lain dipekerjakan gitu. Akhirnya bisa memberdayakan orang. Dia pengen kaya, ya memperkaya orang lain juga gitu. Itu niat yang bagus. Jadi jangan sampai kalian hanya hidup hanya pengen apa kaya sendiri. Hidup hanya untuk dirinya sendiri, jangan. Uang, nampak boleh Pak? Kendaraan, jadi kan pengen tebas sama Pak Joko. Mobilnya masa ini, gadanya apa? Mobil listrik. Apapun itu, jadi mausulah di sini berfaedah umum. Semuanya, baik yang berupa tadi benda-benda fisik tadi, rumah, mobil, uang, maupun sesuatu yang mungkin maknanya maknawi itu, bahagia, sehat, kemudian hal-hal yang kaitannya juga dengan kemasyarakatan, dia punya pangkat, terkenal, dihormati, dihargai. Ketika dia pengen itu, dia juga berharap orang lain juga seperti itu. Orang lain juga seperti itu. Nah ini tidak sederhana. Hadis ini tidak sederhana. Tidak sederhana. Jadi apapun yang kita cinta untuk diri kita, kita pengen kaya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya jabatan, mungkin juga pengen punya gelar panjang Pak. Gelarnya mungkin kalau itu semuanya itu panjang biak kata Allah. Gimana caranya orang lain juga bisa seperti itu? Orang lain juga cerdas, punya gelar yang panjang dan seterusnya. Intinya apapun yang kita cintai untuk diri kita, kita berharap saudara kita juga mendapatkan seperti itu. Ya. Terakhir. Jemaah rahmatullah, hadis ini sekali lagi singkat sekali, Pak. Singkat sekali. Tapi kini kalau diresapi betul dalam hidup, dipraktekkan dalam hidup, maka apa? Akan luar biasa. Untuk itu, faedah yang penting adalah perlu latihan. Perlu apa? Latihan. Mencintai mukmin itu perlu dilatih. Melawan hasad itu perlu dilatih. Di antaranya biasakan ketika kita mendengar orang lain, kemudian apa? Ceritakan kebaikannya, jangan menceritakan jeleknya. Karena kebanyakan orang itu ketika menceritakan orang lain jeleknya, Pak. Jeleknya, apalagi tidak apa-apa, namanya belajar. Baik, jadi seringkali orang itu yang dipikirkan jeleknya. Apalagi kalau misalkan hidupnya udah ini masalah
bernegara ya Pak ya, politik dan yang lainnya pasti berita jelek, berita bagus. Kalau berita bagus itu nggak dibahas. Pembangunan itu nggak pernah diliput. Tapi kalau masalah korupsi itu paling langsung diekspos. Kalau diekspos. Mirip kita seringkali itu hidup dengan orang lain itu seringkali yang dimunculkan jeleknya. Ini menunjukkan rasa hasad. Untuk itu mari kita latih. Di antaranya ya tadi, dengan orang lain harapkan kebaikan untuk mereka. Omongkan kebaikan untuk mereka. Dimulai dari situ dulu. Dimulai dari hati kita. Hati kita berharap orang lain mendapatkan kebaikan. Kemudian ketika menceritakan orang lain, ceritakan dengan yang baik. Kemudian cara yang lain juga adalah dengan dalam hadis tadi dengan memberi hadiah. Memberi hadiah. Karena kadang-kala sesuatu yang maknawi itu susah, Pak. Tanpa diwujudkan dengan sesuatu yang hakiki, dengan sesuatu yang sifatnya itu wujud. Wujudnya itu hadiah tadi. Tadi kan hadisnya jelas ya. La yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai iman. Jadi surga itu syaratnya iman. La iman la wala tu'minu hatta tuhibbu. Kalian tidak iman sampai kalian mencintai. Ya enggak? Ini kan kalau kita lihat itu, surga itu kan jauh. Gimana caranya? Ya iman. Lah iman itu kan konsep besar. Cara sederhananya mencintai saudara yang lain. Kemudian di ujung hadis Rasulullah memberi kiat-kiat tadi. Menyebarkan salam, afsus salam, kemudian saling memberi hadiah. Ya, beri hadiah. Tahadau tahabu. Moga ikuti kalimat ini. Ini hadis Rasul ya. Ini sebagai penutup di kajian hari ini. Tahadau tahabu. Tahadau tahabu. Itu kalau dalam bahasa Arab kan menunjukkan mukhatabah. Tahadau, hadiah, kita kata hadiah. Tahadau tahabu. Tahabu saling mencintai. Tahadau hendaknya kalian saling memberi hadiah. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Misalkan dibuat ya, besok sebulan lagi kajian hadis arba'in, ibu-ibu membawa kue misalkan dibagikan ke jamaah, alhamdulillah misalkan gitu. Termasuk saya misalkan. Jadi saling memberi hadiah sekecil apapun itu perlu dimunculkan. Termasuk juga kalau di pondok, di kampus juga saya tuh suka menganjurkan para guru itu kalau ngajar mulai dengan membagikan hadiah, Pak. Meskipun permen itu jangan dilihat permennya, tapi cintanya itu loh. Karena banyak seorang pengajar, guru, ustaz atau yang lain itu hilang rasa cintanya. Hilang rasa cintanya itu. Mendidik itu nggak bisa kecuali dengan cinta. Nggak bisa. Sebutkan dalam istilah yang sederhana, mendidik dengan teladan, membina dengan kasih sayang. Mendidik itu tidak hanya dengan ucapan, dengan nasihat, tapi dengan teladan, contoh nyata. Itu paling bagus itu. Rasulullah itu demikian mendidik dengan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mendidik. Ada kalau membina dengan kasih sayang, membina masyarakat dengan sayang pada masyarakat. Tidak bisa hanya dengan menggurui atau yang lainnya, dengan kasih sayang. Dakwah juga demikian. Dakwah itu pembinaan masyarakat. Maka cara yang paling baik dengan kasih sayang, dengan mencintai. Yang lainnya akan gampang itu. Tapi kalau ini nggak ada, sudah mau gimana caranya? Mau diterangkan gini atau itu susah. Susah. Cinta itu suatu yang asas. Asas termasuk dalam pendidikan dan seterusnya. Tahadau tahabu. Baik, demikian semoga berfaedah ya. Kajian dari malam ini terkait dengan hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-13 yang intinya adalah tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai apa-apa yang dicintai untuk dirinya, sampai dia mencintai untuk saudaranya, saudara Islam mukmin, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Demikian, semoga bermanfaat. Alam bisawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.